Hmm. Hmm. Tak share dulu. Kat buka kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, malam ini eh, akan mana ya? Judulnya belum keluar. Enggak, kita teruskan yang dulu kan Oh ya, yang antara itu ya. Ghani itu ya. Apa Oh, Istiqna deh, Istiqna. Istiqna untuk penyakit hati Istiqna malam ini. Yang Ini yang roh ya. yang bacain siapa? Ana. Nana. Boleh, boleh, boleh. Ya. Nah, oke. Oke, malam ini akan dimulai dengan pembacaan oleh Mbak Ana dan dipandu oleh Mas Yul. Ini sebenarnya Mohon ya, ronde kedua kan ini. Tapi boleh diulangi. ronde kedua. Iya, ya boleh Diulangi aja. diulangi Ya, Mulai diulangi. dari sekilas ya. Ya, monggo. Oke, bacanya, Mbak Ana, monggo. mulainya dari mana ini? Ini kelihatan ya. Dari Eh, dari atas aja digeblasin cepetnya. Oh gitu. Istiqna. Istiqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit hati al-istighna, merasa cukup tanpa Allah. Salah satu penyakit hati yang sangat halus tetapi sangat berbahaya adalah al-istighna, yaitu perasaan bahwa seseorang sudah cukup dengan dirinya sendiri, ilmunya, hartanya, jabatannya, kekuatannya, atau pengalamannya, sehingga ketergantungannya kepada Allah semakin berkurang. Istighna bukan berarti memiliki harta atau ilmu. Yang menjadi penyakit adalah ketika hati merasa tidak lagi membutuhkan Allah dalam menjalani kehidupan. Semakin Hmm. tinggi kedudukan seseorang, semakin besar godaan penyakit ini. Ya, paham ya. Jadi banyak kan orang yang udah istighna itu merasa cukup. Jadi artinya dia merasa sukses, dia nggak perlu sholat, dia nggak perlu beragama gitu kan, karena toh dia sukses gitu kan. Ya toh. Dari teman kita, dari saudara itu banyak kelihatan kayak gitu. Dan kalau di surat Abasa itu kita ti- tidak perlu kayak di Abasa itu dia bilang kita tidak perlu meladeni. Jadi waktu itu kan Rasulullah SAW kan ada orang buta datang kan, temen apa sahabatnya itu, tapi Rasulullah meladeni orang yang istighna itu para gubernur gitu kan, di disindir Allah, nggak usah ama lupa saya. Ada yang hafal Abasa nggak? Eh, nggak usah kamu ladenin karena mereka itu sebenarnya tidak mencari apa, tidak mencari ilmu agama tetapi cuman mau show off gitu. Hmm. Mendingan kita ngeladenin yang orang yang serius kayak yang buta itu kan yas'a. Jadi ya datang dengan lari dengan cepat maksudnya untuk minta minta petunjuk gitu. Jadi intinya seperti itu. Oke, monggo. Aduh, kalau nggak ada pertanyaan kita terusin dulu. Dalil Al-Quran, Surat Al-Alaq nomor 96 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha arrahu istaghna. Hustagna. Aro, ini kekecilan ya. Hustagna. Ya. Gimana gimana? Ah, bacanya ar ini ada Ar panjangnya. arro itu ada ahu enggak kan? Ah, Arro. ar Nah, enggak, arrohu istaghna. enggak, kalau kalau ini a-nya jadi bukan 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 mat untuk ro, tapi dia berdiri sendiri. Hmm. Aro Jadi hustagna. arroahu istaghna. Ah, A-nya dua, A-nya dua. Dia dia
Matabi. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu stagna. Iya, iya, iya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya merasa cukup. Ini terjadi di kayak sekarang nih Trump, ya tah? Dulu zaman dulu Fir'aun. Ya, banyak juga penyakit ini yang ya, akar dari kesombongan ya. Ya tah? Di kayak temannya Saukat tuh dikasih tahu sholat, oh nggak perlu sholat gini-gini ya. Itu karena dia punya nah itu kan yang bahaya. Hmm. Ayat Iya. ini menjelaskan akar kesombongan manusia, bukan karena kaya, bukan karena pintar, tetapi karena merasa cukup. Mhm. Saat seseorang merasa cukup, ia mulai mengurangi doa, mengurangi tawakal, sulit menerima nasihat, merasa pendapatnya paling benar, bahkan merasa tidak lagi membutuhkan petunjuk Allah. Mhm. Jadi orang yang benar, yang pintar itu justru justru dia banyak doa, ya dia banyak bersandar pada Allah karena sebenarnya orang yang sebenarnya kita itu kalau nggak ngerti bahwa semua itu dikontrol Allah. Bahkan di Quran itu daun jatuh pun dikontrol Allah, ya. Bunga yang berkembang, apa taman tumbuh segala macam semua dikontrol. Bahkan waktu itu kan saya jelaskan ya, apa namanya, oksigen di dunia ini itu konstan 21% ya kontennya ya 21% dari seluruh apa namanya udara itu. Kalau oksigen itu naik sedikit aja dua 21,5 itu semua hutan terbakar ya kan? Makanya kan sekarang itu banyak hutan terbakar karena apa? Jadi namanya apa tuh? Iklim yang nggak Perubahan iklim. berbahaya. Terus tapi kalau dia turun 0,5% aja 20,5 semua makhluk mati karena kekurangan oksigen. Jadi itu dijaga loh. Ya, penjagaan itu nggak gampang kan. Kalau dari sains itu nggak gampang itu menjaga itu karena kan dipakai, dibuang, diambil kayak tumbuh-tumbuhan ngeluarin kalau malam oksigen ya. Apa stabilitas seperti itu pasti ada yang kontrol dan itu kita baru ngomong udara belum yang di dalam kita ini jantung. Kalau guru saya bilang jantung itu kan gini terus ya, kembang kempis. Itu dia kata guru saya, waktu dia ngembang, dia mau balik itu, dia jantung kita itu tanya ke Allah, saya balik kayak ini. Allah ini, oke balik. Setelah mengempis, dia tanya lagi ke Allah, mau mengembang nggak ini kayak gitu. Dan ternyata sekarang sains tahu terbukti bahwa gerakan jantung itu tidak dikontrol oleh otak. Jadi ya, jantung itu punya otak sendiri punya. Jadi jadi artinya ada dikontrol di luar otak. Jadi di luar kita, jantung itu bergerak di luar kita. Nah, hal kayak gitu coba. Sedetail itu bagaimana kita nggak tawakal, bagaimana kita minta doa kepada Allah. Jadi kalau orang terus kemudian meremehkan Allah, tidak membutuhkan Allah itu kan luar biasa bodohnya. Ngerti ya? Luar biasa bodohnya. Gitu. Dan banyak doa itu bagus karena artinya kita itu menempatkan Allah di tempat yang sepantasnya yaitu mengabulkan doa gitu. Oke, ada pertanyaan? Surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, Manusia, kalian semua adalah orang-orang yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. ya, Hakikat manusia adalah fakir kepada Allah, yang kaya hanyalah Allah. ya. Itu makanya Allah tuh ar, al, Raufur Rahim. Raufur Rahim itu sopan itu. Artinya
Ya, kalau ke manusia makanya sampai dijelaskan gini ya. Sampai dijelaskan kamu tuh fakir, kamu tuh butuh aku, gitu loh Allah gitu. Ya toh? Sampai sejauh itu loh. Ya toh, saking sayangnya ke kita dikasih tahu sebenarnya gitu. Karena Allah tuh la raufur rahim. La-nya la takwid takid takid la ke penguatan. Jadi benar-benar sopan pada kita, pada manusia. Tapi manusia sendiri yang baik gitu. Oke, monggo. Surat Yunus ayat 12, Allah menggambarkan manusia ketika ditimpa musibah selalu berdoa kepada Allah. Tetapi setelah kesulitan hilang, ia kembali melupakannya. Ini adalah bentuk istighna yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iya dah, kalau lagi ada masalah, sholat, Betul. ya toh, sampai nangis-nangis berdoa. Tapi setelah terkabul merdeka, lupa semua, gitu kan. Kalau di Quran digambarkan naik kapal yang goncang kena tofan gitu kan. Biasanya orang-orangnya di situ pada berdoa, tapi begitu selamat sampai di darat lupa, lupa daratan gitu. Gitu. Oke. Semoga ini nggak begitu ya. Yang ikut Kenapa? Semoga yang ikut pengajian di sini tidak begitu. Iya, ini kita kan ngomong orang yang punya penyakit hati ya. Kita kan, insya Allah ini udah ke-19 loh, sebentar lagi lulus kita. 25 kan. Kalau udah lulus, Saukat udah nggak kayak Saukat lagi. Udah Ya. lebih baik. Oke, Jadi terus. ini saya kasih ulasan ya. Kalau kita membiasakan diri setiap langkah, baik itu berhasil maupun menyedihkan ya. Kadang-kadang kita ada musibah, kadang-kadang kita ada keberuntungan ya. Itu selalu kaitkan bahwa ini semua adalah jalan dan tangan Allah. Dalam hati aja, kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya Allah ini semua adalah kehendakmu. Ini semua. Nah itu kebiasaan itu menutupi rasa ini apa Cukup. uh, Doa nih. iya rasa cukup wah kalau kita membiasakan ya karena doa yang rutin apa doa yang repetition ya seperti Alhamdulillah 33 kali Subhanallah Allahu Akbar itu kan repetition ya sehingga sama juga kita misalnya kita terhindar dari kecelakaan. Kalau kita urut ke belakang, oh iya ya, kenapa orang itu kok ke rumah saya, kemudian saya kena ini, dia bisa bantu. Itu sering itu terjadi. Kalau bukan karena tangan Allah, nggak mungkin bisa terjadi. Jadi saya sih biasakan untuk diri saya sih, ini semua tangan Allah, Hmm. semua tangan Allah. Ya. Bukan. Jadi sebelum sebelum kita apa songar gitu ya. Sebelum waduh ini gara-gara gua nah, gitu. Sebelum itu terjadi langsung aja kita filtering gitu. Kita filter bahwa ini semua tangan Allah. Ini semua tangan Allah. Itu Mhm. aja. Memang sebenarnya begitu, jadi bukan hanya ya tak? Yang kita diberi kebebasan itu kan will, kemauan, ya tak? Tapi semua kejadian dunia ini dikontrol semua 100% oleh Allah, Hmm. gitu. Jadi jadi memang kalau kita belajar soal sifat-sifat Allah, nama Allah itu luar biasa emang. Luar biasa apa dari segi sains ya itu Allah ngontrol. Kan disebutkan di Quran dunia seisinya ini itu dijaga Allah kayak 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 apa sama kayak gini. Ini kalau saya lepas jatuh gitu loh. Itu persis di Quran disebutkan begitu. Kalau Allah ngelepas, dunia itu langsung hilang, langsung runtuh semua. Ngerti nggak? Jadi setiap detik, setiap saat, setiap tempat itu Allah ngontrol semua. Ya dah. Kalau sudah kayak gitu, kemudian kita nggak butuh Allah, lupa Allah, merasa cukup, itu kan disebutkan sa'amayahkumun, maksudnya menggelikan. Jadi apa yang kita yakini itu sesuatu yang menggelikan bagi Allah. Tapi saya heran ya, Mhm. pada umumnya ini.
pejabat-pejabat kita itu kayaknya melihat sebelah mata gitu loh sama yang bukan pejabat. Dia itu masih mempertahankan ke apa ya, keakuan apa istilahnya ya. Yang kemarin kita hawa nafsu itu kan, jadi Iya, ada banyak iya, orang yang iya. menghilangkan hawa nafsu itu kan. Iya, nafsu. Dan itu orangnya sholat, orangnya mau zakat, tapi pada saat dia karena ketempel sama jabatan yang tinggi, sifatnya itu sangat menyebalkan gitu. Artinya dalam hubungan, dalam kontak kemanusiaan, yaitu ingin dilebihkan gitu, dilebihkan gitu, Ya karena ingin dia diistimewakan gitu. masih punya penyakit hati kan. Mm. Makanya kita ini belajar 25 penyakit hati. Sebenarnya kan Mbak ada 100 lebih ya. 25 aja kita kuasai, kita benar-benar mengerti, kita apa bebas dari situ. Alhamdulillah, insya Allah jauh dari kayak gitu. Tapi bukan berarti kita terus jadi pendiam, pemalu, enggak. Ini justru orang yang hatinya bersih itu dia semangat dan lebih maju gitu. Dan orang yang hatinya bersih itu pasti sukses dunia akhirat. Pasti, bukan hanya di akhirat nanti ya, di dunia ini pasti dia sukses. Ya, sukses dalam segala hal. Gitu. Karena semua orang lingkungannya akan senang sama dia. Orang yang hatinya bersih itu lingkungan pasti senang sama dia. Ya. Ya, Ya memang sukses itu kalau menurut saya tidak semata dari quantity ya, tapi quality of life-nya dia itu terjaga ya, gitu. ya. Seperti you bilang, disenengin teman. Kalau kita nggak datang, orang, aduh kenapa ini kok nggak datang, nggak rame. Kalau itu kan salah satu indikator ya, bahwa quality of life-nya dia itu baik gitu. Tapi ada orang yang dihujat, waduh sih itu utangnya nggak bayar, tukang tipu. Itu kan sebenarnya feedback ya untuk diri dia gitu. Saya dibenci orang apa segala macam. Iya kan orang yang rumahnya sering suka didatangin kayak Nanan cerita tadi banyak datang. Itu tanda bagus tuh. Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi ada tuh ada Iya, di hadisnya. Jadi orang yang suka datang ke rumah kita artinya menerima tamu. ya artinya kita itu dianggap sama orang-orang itu bagus. Itu tanda bagus. Kalau di Islam itu tanda bagus. Dipertahankan itu. Karena orang yang tengil, kita mau datang ke orang yang tengil kan nggak mau kan? Kita mau datang orang yang baik, yang enak. Dan itu semua ada imbalannya nanti. Gitu, makanya kalau kita udah selesai ngaji ini 25 jangan dibuang ini, benar-benar diperhatiin, didengarkan Terapkan. lagi videonya segala macam, diresapi, ya ta. Jangan terus lewat gitu. Wah udah apa lulus matematik lewat gitu. Nah, enggak. Ini dikaji lagi. Tapi kemarin tuh waktu kita ngumpul-ngumpul ya, yang elektro ke Purwokerto gitu ya, Mhm. itu banyak sekali perubahan pada saat kita bergaul waktu mahasiswa ya, Mhm. sama setelah sekarang gitu. Jadi kita tuh kayaknya lebih akrab, lebih secara ikhlas ya, akrab secara ikhlas, bukan akrab karena wah ya punya project apa enggak. Kita sama sekali nggak ada tendensi ke situ gitu. Oh gitu ya. Jadi ikhlas memang Lebih tulus because of, gitu ya. lebih tulus ya Nan ya. Iya, iya. Ya udah tua. Kompak banget gitu. Jadi sangat menghargai lah satu sama lain. Bayangin kita sama yang tuan rumah gitu ya, kita itu Hmm, akrab ya kan ya ya nak ya An ya, sama iya, ini semuanya beda gitu sehingga kangen gitu untuk melakukan itu lagi gitu. iya, iya. Bagus lah. Dan Bagus. teman-teman juga religius ya, waktunya sholat semuanya apa? Oh Sholat, sholat. ya, Iya. sampai ngantri tuh, sampai ngantri. Ya, bagus. Iya toh. Ya udah waktunya kan, udah umur segini masih Iya. kedandapan kan enggak aku. Ya bagus.
Tapi ada Yul, ada orang yang masih kedadapan gitu, ada. Karena mungkin ya nggak tahu, mungkin tidak ada yang memberitahu, apa dia nggak belajar mengenai penyakit hati atau ya. Iya, Jadi iya. kesalahan ataupun kezoliman yang dia lakukan itu nggak terasa sama dia bahwa dia itu melakukan kezoliman. Itu yang paling berat. Iya. Ya, makanya kan ada dua yang di bawah kontrol kita, dua yang tidak apa. Ingat nggak, Kat? Ada dua hal yang kita Eh, nggak bisa kontrol, yang dua yang kita kontrol dan kita dinilai oleh dua ini. Apa itu? Yang aduh, nggak bisa dikontrol apa? Hati, Mati dan mati, mati dan rezeki. mati Dan rezeki rezeki, mana? Ya, ya. dan mati dan rezeki itu Allah yang kontrol. Jadi makanya kita kalau jadi kaya segala macam itu cuma cobaan sebenarnya. Nanti ya, bukan karena kita pinter kita kerja ini enggak, itu kan nanti rezeki. Yang dua yang Ya ini kita seperti sampean ini Mas Yul. hmm? Sampean punya rezeki banyak, akhirnya bangun masjid. Nah, itu kan luar biasa itu, ya kan? Bukan bukan bangun istana lah gitu, bangun masjid, bangun sekolahan, bangun rumah. Wah itu udah hidayah, itu hidayah yang nomor satu. Ya makanya Itu yang dua yang kita kontrol itu apa? nafsu enggak ya? Nafsu. Nafsu ya sebenarnya. Kamu kok semua ke nafsu sih, Kat? Enggak asal, kan ada nafsu amarah, nafsu itu Ya, oke, oke, macam-macam. ya, ya. Dua itu ilmu dan iman. Hmm. Kita nggak langsung dapat ilmu dari Allah. Kita harus belajar. Iman juga kita harus berjuang. Dan kalau membaca di surat Al-Ankabut, siapa yang mau baca? Itu ayat 1, ayat 2, yaitu Alif Lam Mim. Ahasibana ayyutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau kamu beriman, kamu ngomong aja, aku beriman. La yuftanun, kamu nggak akan dicoba. Walakot fatana alladzina min qabli fala ya'lamana lahu alladzina amanu wa la ya'lamun munafiqin. Ya, eh, fala yang kadzibin atau dia yang benar-benar beriman. Jadi iman aja kalau kita mengaku kita beriman itu langsung dicoba Allah. Langsung dicoba Allah. Jadi jangan kaget. Makanya dua ini, iman dan ilmu itu Allah nggak akan memberi gratis. Kita harus berusaha. Begitu. Gitu. Jadi tadi kok saya ngomong gitu lupa. Saya kenapa sih? Enggak ada apa tadi yang terusannya itu. Lupa ya. Pokoknya makanya gitu. Jadi orang yang oh ya ya ilmu. Jadi artinya kayak tadi kamu ceritakan ada udah seumur kita tapi masih kayak gitu. Karena dia nggak Ya, nimba ilmu. ya. Dia nggak nimba ilmu. Allah nggak akan ngasih terus kayak di-download gitu ilmu, enggak. Kita harus berusaha. Lah, ilmu untuk menjadi baik itu kan ilmu juga kan. Ilmu apa penyakit hati, ilmu sholat, ilmu ini itu ilmu-ilmu semua itu kita harus nyari, harus berusaha untuk dapat itu. Nggak gratis, nggak gratis. Kalau kita diem aja nggak belajar ya nggak punya ilmu. Ya dah. Iman juga begitu. Kalau kita nggak berusaha untuk beriman, nggak akan dapat iman. Dan iman tuh dibedakan dengan Islam loh. Kebanyakan di Indonesia tuh orang Islam. Kayak di Quran Lalu, disebutkan tuh, ada orang Badui datang. Ya Rasulullah, saya udah beriman. Terus turun turun ayat kan. Katakanlah bahwa kamu belum beriman, kamu sudah Islam, tapi kamu iman belum masuk ke hati kamu. Itu di Quran disebutkan. Karena kalau rukun Islam apa? Kat, coba. percaya kepada Ada 5 kan? Allah, kepada dan malaikat, kepada nabi, kepada kitab itu dan iman, hari akhir. Dulu itu kan rukun iman, itu rukun rukun iman, Islam. Islam. rukun Oh, Islam. rukun Islam, ya, baca syahadat, sholat, zakat. Ya.
Jadi orang yang rukun Islam ada 5 syahadat pertama, sembahyang itu kedua, ya ketiga puasa, keempat zakatnya, kelima haji. Orang ngerjain ini belum dianggap Allah beriman loh. Ya, karena rukun imannya beda. Rukun imannya ada 6 itu kan. Jadi belum tentu dia itu benar-benar beriman kepada Allah. Soalnya kalau ada masalah dia malah cari dukun segala macam misalkan ya nggak pasrah kepada Allah, ya tak, ya tak. Jadi rela gimana? Jadi tingkatannya kan Islam, iman, ihsan. Ihsan, ya. Ya kalau ihsan itu yang paling tinggi kan, jadi gitu. Muhsinin, ya. Muhsin. Jadi gitu. Jadi iman itu harus dikejar antara orang-orang Islam, dan iman itu nanti yang punya derajat tinggi. Makanya kan Rasulullah SAW ke Abu Bakar itu luar biasa kan imannya. Bayangkan dalam keadaan paceklik ya. Rasulullah SAW bilang, siapa yang mau bantu untuk perang Badar waktu itu ya. Semua kasih apa sedikit-sedikit ya. Abu Bakar dia kan konglomerat ya. Dia bilang seluruh hartanya ditaruh di situ. Dia karena dia iman. Kalau Umar separohnya gitu. Makanya Rasulullah bilang kalau imannya orang-orang seluruh dunia ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar itu masih berat imannya Abu Bakar. Bayangkan dia luar biasa itu. Makanya Rasulullah memilih dia kan untuk eh, apa? Khalifah pertama. Bukan, ya maksudnya waktu dia pindah dari Mekah Madinah kan pakai sama Oh Abu ya, Bakar. yang nemanin ya di Ya, iya, karena iya. dia benar-benar dapat dipercaya, namanya kan Abu Bakar As-Siddiq. Asyidik. Sekarang kalau orang-orang Pakistan main Siddiqi itu kan turunan dari Abu Bakar. Hmm. Ya dah. Ya jadi gitu. Jadi iman itu yang kita perjuangkan karena nggak gratis. Allah akan ngetes keimanan kita. Oke, monggo terusin. Hadis Rasulullah, hati berada di antara dua jari Allah. Rasulullah alaihissalam bersabda, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Dia membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Boleh nanya nggak? Ya, monggo. Kedua jari dari jari-jari Ar-Rahman itu apa? Jadi kalau bahasa Arab itu sering kiasan ya. Bukan Allah punya jari-jari gini kan. Allah itu kan nggak bisa kita bayangkan kayak apa. Tapi untuk memudahkan kita itu makanya hati itu disebutkan kolb, kolb, kolaba itu artinya berubah-ubah. Kolbu. Ya, kolbu disebut kolbu. Itu kata dasarnya kolaba. Kolaba itu artinya apa? Gampang berubah. Dan Allah itu mukalibul qulub. Jadi Allah itu maha membolak-balikkan hati. Hati-hati makanya kalau dengan sama Allah tuh hati-hati. Karena Allah tuh bisa membolak-balikkan hati kita. Dulunya senang jadi susah, dulunya benci dari senang sekali itu. Itu Allah yang bolak-balikkan. Semua itu untuk ngetes kita. Makanya doanya Rasulullah tuh ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sabit itu kuatkan, tetapkan gitu loh. Hatiku ke agama ini. Itu Rasulullah sendiri yang sudah seperti tingkatan seperti itu masih berdoa seperti ini. Karena saking takutnya hatinya dibolak-balik. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita tuh diajarin untuk jauh dari sombong, jauh dari merasa istighna. Ini kan judulnya istighna, dari ghani, dari merasa cukup. Kita selalu was-was. Bahkan Umar bin Khattab tuh dia cerita, dia tuh saking hati-hatinya dia takut kalau dia masuk surga cuma kaki kanannya, kaki kiri masuk neraka dia. Saking dia khawatirnya gitu. Ya dah, makanya hidupnya hati-hati. Ya dia tuh sebagai khalifah ya gubernur. Dia itu pakaiannya itu dia
sobek itu dia jahit sendiri loh. Jahit sendiri. Waktu paceklik itu rakyatnya nggak pada makan, dia ikut nggak makan. Tiap malam dia keliling, make sure apa semua kenyang gitu. Ngerti nggak? Orang-orang zaman dulu itu sangat serius untuk berlomba-lomba dapat bisa masuk surga karena mereka benar-benar takut kalau nggak bisa masuk. Kita, zaman kita ini udah merasa bersih, merasa ini, merasa pasti masuk surga, sehingga nggak brul apa kelakuannya. Yang kayak diomongin si Saukat tadi, pejabat yang sholat gini-gini tapi tetap itu karena dia merasa aku pasti udah masuk surga. Siapa yang jamin? Ya, baca di Quran nggak ada orang yang jangan kira, itu kan disebutkan jangan kamu kira kamu masuk surga sebelum Allah mengetes kamu. Terus diteruskan di situ ayatnya kan, Rasulullah dengan sahabat-sahabat sini dicoba digoncangkan ya, zil, digoncangkan hidupnya sampai sampai akhirnya mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Sampai begitu loh Rasulullah. Jadi ya, kalau kita lagi dicoba tuh kapan ya ini masalah ini selesai gitu kan? Itu tingkat Rasulullah tuh kayak digoncangkan sampai begitu. Karena Rasulullah SAW dan sahabatnya itu kan beriman dan Allah tuh karena kan hasibanas apa apakah manusia itu mengira bahwa kalau dia beriman dia nggak dicoba, pasti dicoba Allah. Gitu. Jadi sekarang saya tanya siapa yang di sini yang hidupnya nggak ada cobaan? Kan nggak ada kan? Pasti digoncang tuh. Mhm. Karena kita declare ke Allah, aku Islam, aku beriman, aku sholat, aku apa penyembahmu. Langsung dicoba. Orang kayak Trump tuh nggak dicoba karena dia nggak beriman. Dia dilepas. Saya pakai Trump itu supaya gampang karena kelihatan figur ya kayak dalam zaman Musa itu kan Firaun gitu kan ya. Bukan saya benci sama Trump tapi gampangnya. Dia bisa kita lihat kelakuannya. Itu skala besar ya, skala kecil banyak kita. Gitu. Ada pertanyaan? Ya. Skala kecil ya, saya tertarik di skala kecil ya. Mhm. Banyak dan hampir semua. Kalau saya bilang itu dalam persentage itu 90-95% lah. Itu para yang orang-orang yang kaya, itu kan pasti punya pembantu ya, punya pembantu. Saya mau tanya, pembantu itu jam kerjanya berapa sih? Berapa jam sih jam kerjanya pembantu? 24 24 jam. hours. 24 hours 24 jam. non-stop. 24 24 jam. Bayangin ya, kadang-kadang saya itu melihat ini karena pernah ada yang ngomong lah pembantu. Untuk minta air aja, minum, jam 11 malam, dia bangunin pembantu. Padahal Wow. dia dengan mudah aja ngambil. Oh ya. Pada saat dia, itu banyak sekali. Banyak. Bukan karena apa, dia itu pengen menunjukkan, wah, gue ini kan bos, gue ini tuan loh, gue ini apa, gue ini terus lah. Sehingga hal-hal yang bisa dikerjakan secara sederhana itu dibebankan sama pembantu dan 24 jam. Nggak ada, dia tidurnya dibangunin, harus bangun. Kalau enggak bisa dapat ini gitu sesuatu. Nah, hal itu aja itu kan yang over ya, benar-benar over itu orang-orang seperti itu. Dan itu dianggap wajar gitu. Di dunia kita itu dianggap wajar gitu. Karena kan perbedaan kekayaan, perbedaan status apa sehingga pembantu itu dianggapnya ya seperti itu gitu. Seperti itu. Nah, itu sangat sangat banyak terjadi itu. Poin-poinmu apa kan? Poin saya adalah dalam kehidupan orang-orang yang harus, kalau misalnya pembantu, siapa sih yang bisa melindungi pembantu? Hanya pemerintah. Pembantu itu kan warga negara Indonesia. Harusnya dicantumkan bahwa working hours-nya itu bukan 24 jam seperti di Eropa, jam-jaman dia bayar.
Harusnya diterapkan aja itu gitu loh. Sehingga tidak terjadi over apa ya namanya itu ya. Penganiayaan ya kalau saya bilang ya. Hmm. Penganiayaan loh. Nah, pemerintah harusnya dalam ini kan ada hubungan sama Islam ya, Islam dan untuk menghindari itu karena dia sebagai warga negara Indonesia nggak bisa kiai ngomong wah nggak bisa. Itu harus ada regulation yang diterapkan bahwa ada jam kerja pembantu rumah tangga ada jam kerja. Saya sangat setuju itu kalau ada jam kerja gitu. Itu poin saya di situ. Ya, kamu usulin aja ke teman kamu yang pejabat ya. Kan jam kerjanya ya 24 jam itu, Mas. Loh, itu budaya begitu gitu loh. Tinggal yang memanfaatkan itu memperlakukannya seperti apa begitu. Adabnya seperti apa. Ya, kita sendiri sebagai suami atau istri atau orang tua, kita juga 24 jam kan? Iya. Iya kan? Apalagi ibu-ibu 24 jam loh itu. Kayak Kalah anaknya. tuh. Kadang-kadang kan ini bukan saya membela ibu-ibu ya. Kadang-kadang kan bapaknya merasa karena yang mencarikan apa namanya itu mencarikan nafkah begitu, wah semau-maunya seperti yang tadi disampaikan juga sama Mas Tokat, bisa juga seperti kayak begitu, tetapi bukan terhadap pembantunya, istrinya. Padahal istrinya 24 jam juga loh. Iya kan, yang sebetulnya bisa dilakukan sendiri, tapi masih juga loh. Saya kan suamimu harus diladeni, ya begitu. Itu saya loh, bukan saya ibu-ibu. Ya, itu juga boleh seperti itu. Semua itu bisa dibenari dengan penyakit hati loh, ya tak? Jadi bukan peraturan, tapi kalau orang-orang Indonesia, bapak-bapak yang punya penyakit hatinya nggak ada, itu pasti treatment ke istrinya, ke pembantu itu pasti baik kan. Iya, oke. Tapi kita lihat ya di sinetron, di film-film layar lebar ya, itu banyak satu kejadian misalnya bapak-bapak, Bu, tolong kopi, gitu ya. Bu, tolong. Padahal istri itu kan bukan untuk buat ngopi. Bukan untuk buatin kopi gitu. Kalau buatin kopi mah nggak usah saya jadikan istri. Buat nemenin ngopi ya. Buat nemenin kopi sih oke. Bu, buatin kopi. Bu, tolong dong setrikain baju saya. Emang pembantu apa istri itu? Saukat ini kok nggak romantis? Itu kan bagian dari romantis kan? Bukan. Romantisnya saya. Kalau si istri itu punya kepandaian dan bisa membantu saya dalam banyak hal ya. Itu saya lebih menghormati daripada dia cuma nyetrikain baju saya, masakin, terus buatin kopi. Saya bilang, lu bukan pembantu gue gitu. Dan itu waktu saya istri yang pertama dulu yang ibunya anak-anak juga saya nggak memperlakukan gitu. Cuma dia pembantunya aja. Kan lu tahu Yul waktu saya di Bintaro kan kamu pernah ke rumah saya itu. Pembantunya 3. Udah ya waktu itu gitu ya memang nggak apa-apa kamu nggak usah buatin saya kopi gitu ya ngapain gitu. Jadi banyak hal ya orang biasanya budaya Jawa atau Jawa Tengah itu menerokok sorgo katut neroko katut. Nah itu loh itu bahaya itu sebenarnya. Surga manut neraka katut ya. Nunut. Surga nunut. Ada yang mau nunut ini Mbak Babu. Neraka katut. Mbak Babu gimana Mbak Babu? Enggak, saya lihat sekarang malah pembantu malah ngatur juragan. Ya kan? Sekarang levelnya udah beda. Pembantu itu, Bu, saya kerjanya apa? Job desk-nya apa begitu ya? Datang jam berapa? Udah bisa sekarang. Iya. Terus pembantu udah pegang HP. Hati-hati. Gimana Kak? Iya. Ya emang. Ayo, back to laptop sampai di mana? Oke, mau terusin, Nanan.
Tidak Hmm. masuk surga karena amal. Rasulullah alaihissalam bersabda, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Ini adalah puncak kerendahan hati. ya. Ini kan yang Hmm. jadi ribut Kiai Sihab ngomong ini kan. Ngikutin nggak? Iya. Nggak. Ya, Enggak, Mas. pernyataan Ya, Quraisy ya yang dibantah ya, oleh banyak ya. kiai. Padahal dia maksudnya begini. Jadi memang ini ada kan hadisnya. Jadi Rasulullah SAW tuh ngasih tahu bahwa kamu jangan merasa kamu udah beramal, kamu masuk surga. Enggak. Di surga itu selalu ya dakhuluna. Aku masukkan kamu ke surga. Itu Allah. Nah, itu maksudnya Allah. Ya, toh? Jadi bukan karena amalmu. Ya, kalau saya gambarkan karena saya engineer ya. Amal itu cuman untuk tingkatnya. Jadi kalau amal tinggi, amal banyak, tingkatnya tinggi gitu kan. Tapi berhenti di depan pintu, nggak bisa masuk. Jadi kalau amalnya tinggi, kita ke pintu yang atas, yang 100 misalkan. Kalau amalnya kecil, kita ke 5 misalkan. Kita nggak bisa masuk situ. Kecuali Allah ridho, masuk ke situ. Jadi bukan amalnya. Itu Rasulullah aja begitu. Ditreat kayak gitu, apalagi kita. Tentu saja Rasulullah yang paling tinggi kan. Tapi untuk masuk itu karena rahmat Allah. Allah ridho. Karena surga itu bukan kayak dunia ya. Kalau dunia itu ciptaan Allah tapi dari nol kan. Dunia itu kan kayak dari Big Bang proses gitu ya. Kalau surga itu Allah yang bikin loh, pakai langsung bikin desain gitu. Jadi luar biasa yang namanya surga itu. Jadi nggak manusia itu nggak bisa masuk tanpa rahmat Allah. Jadi dengan kita paham seperti itu, seperti yang kamu bilang, Skat yang udah sholat, udah ini masih kayak gitu. Karena dia merasa amalnya udah cukup untuk masuk surga. Sementara kemudian dia jadi egonya tinggi, Merasa, ya itu lupa. tapi itu merasa, ya Itu enggak merasa. menyebabkan orang Amalnya itu di poin dia pikir 80% ya kan masuk surga, itu merasa yang si Polan ini, tapi sesungguhnya kenyataannya mungkin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya 40%-nya, setengahnya. Bisa jadi kan seperti itu, Mas. Iya, ya. Sehingga yang tadi disampaikan, ini sudah amalnya sudah setinggi ini, tinggal masuk saja. Menurut saya juga artinya amal itu sudah disaring dengan keridhaan Allah itu juga. Sehingga dia mencapai tinggi itu, seharusnya dia bisa masuk surga. Begitu. Sehingga penyaringannya itu pada saat amal itu dan keridhaan Allah. Kalau Allah tidak ridho, otomatis itu sudah apa itu namanya itu sudah ini sudah dikeluarkan dari amalnya yang tadi dikira dia masuk begitu, karena Allah tidak ridho. Nah, kumulatifnya kalau dia sudah mencapai 80%, harusnya surga sudah bisa menerima gitu, karena sudah melalui tahapan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu komen saya, Mas. Iya, ya, intinya begini, kalau bisa dicek deh, di Quran itu tidak ada disebutkan kita masuk surga, dimasukkan surga. Dan nah di situ adalah Allah. Jadi nggak ada kata-kata kita bisa masuk surga sendiri, nggak. Selalu actionnya itu kita itu pasif, dimasukkan gitu. Coba dicek deh. Jadi itu dasarnya itu karena intinya ya ini penjelasan Rasulullah SAW itu di hadis ini bahwa amal kita itu tidak bisa kita terus aku punya amal 100 ton nih. Aku bisa masuk dong. Nggak begitu. Jadi harus Allah ridho dulu.
Oke, kamu begitu. Aku tidak masuk kamu. Jadi yang masukkan Allah. Nggak ada satupun ayat yang bilang kita bisa masuk sendiri. Coba cek deh itu. Dan itu bagus untuk kita, kalau kita memahami itu, kita nggak akan jadi ghani, jadi istighna, yang merasa cukup. Cukup amalnya, cukup ininya, segala. Jauh kita dari kayak gitu. Sampai ke tingkat Rasulullah pun dia sangat rendah hati. Padahal amalnya Rasulullah itu sama kita tuh bermiliard kali sama kita. Ya dah. Tapi maaf ya, itu nggak jadi kalau misalnya kita masuk surga bukan karena amal, malah mendiscourage orang-orang. Kalau kita kan carilah amal sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus ternyata bahwa itu tidak jaminan masuk surga. Sehingga orang kan bisa juga jadi menurunkan motivasi orang. Nah, Hmm. jadi kalau Hmm. kita mau memberikan semangat ke orang-orang tuh, jadi harus berkata, carilah ridho Allah gitu ya. Mhm, mhm. Dan juga Ya, beramal, karena disebutkan di Quran amal yang ditimbangkan, bukan ridha Allah yang ditimbang, amal yang ditimbang. Jadi kita harus punya Amal amal dulu. ditimbang, tapi itu tidak jaminan masuk surga gitu. Jadi kalau orang berkata, ngapain saya cari amal banyak-banyak kalau itu tidak jaminan. Lengkapnya, untuk mendapat ridha Allah supaya masuk surga, kita amalnya harus cukup. Jadi gampangnya, kalau kita nggak ada amal, orang jahat gitu ya, nggak mungkin dia dapat ridha Allah masuk surga kan. Yaitu malah sebaliknya masuk neraka. Tapi kita beramal itu harus diridhoi Allah. Harus Allah ridho. Dia itu masuk surga. Tahu nggak kalau baca surat Al-A'raf? Al-A'raf tahu? Al-A'raf. Al-A'raf tahu? Araf. Al-A'raf. Al-A'raf itu Wah, tempat ya. tinggi, tempat yang tinggi. Dia tidak di surga, dia di neraka. Di tengah-tengah tapi tinggi gitu. Jadi orang-orang itu dia punya amal, tapi amalnya nggak tahu ada yang kurang, ada yang tinggi. Mereka itu belum masuk surga, belum masuk neraka. Baca deh Al-A'raf. Kalau dia ngelihat orang yang di neraka, dia berdoa jangan sampai masuk neraka. Dia lihat orang yang masuk surga, dia berdoa sama surga. Itu case-nya adalah orang yang punya amal, yang katakanlah yang ambil yang contoh yang banyak amalnya, tapi belum dapat ridho masuk surga. Itu was-was sekali itu. Ada itu case-nya di situ. Coba dibaca. Kalau kita melihat case dari seorang pendeta yang mu'alaf ya, seorang pendeta menjadi mu'alaf, itu karena hidayah, dia sadar kemudian masuk Islam. Nah, pada saat Allah memberikan hidayah, apa nggak ada korelasi dengan keridhaan Allah gitu? Setelah diberi hidayah, itu apa ada korelasinya dengan ridho Allah gitu? Ya, Ada. ya kalau itu kan namanya hidayah ya, ya, ya terjemahannya sih apa Saukat ridha Allah tuh bisa juga ada gitu. Tapi ini kita ngomong ridha Allah waktu sudah selesai selesai pengadilan, udah tahu kamu amalnya 10 karung, bukan di dunia ini ya. Di dunia itu ridha Allah banyak, setiap saat kita perlu ridha Allah untuk setiap langkah kan. Ini kita ngomong konteks nanti di akhirat yang sudah selesai apa hisapnya itu. Dimana kalau kita diridhoi kita dimasukkan surga. Jadi Al-Araf tadi kembali ya, itu saat itu ada yang sudah masuk surga, ada yang sudah masuk neraka, tapi ada yang masih di tengah di Al-A'raf itu. Gitu. Dan itu belum diputuskan. Nanti nggak? Tapi ada juga ya, ada ridho, ada syafaat. Syafaat itu kan memutihkan dosa untuk dimasukkan oleh Allah ke surga kan, syafaat. Sehingga Nabi pun dapat syafaat itu. Ya, lain lagi. Sekarang saya memang agak rancu ya. Mungkin saya nggak nyampe ke sana. Tapi syafaat itu bisa memberikan, itu kan authority hak Allah,
hak Allah yang diberikan juga kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kenapa Allah pada saat Nabi mau meninggal, dia akan membicarakan ya ummati, ya ummati. Nah, akhirnya Allah memberikan, kan syafaat diberikan, dijanjikan oleh Allah ke Nabi setelah pada akhir kan, akhir usia Nabi kan, pada saat itu gitu. Sehingga ada dua syafaat di akhirat nanti yang bisa menarik orang yang sudah mau masuk neraka ditarik ke surga. Itu saya nggak tahu pengertiannya sebenarnya gimana dengan ridho Allah gitu. Ya, syafaat itu kan apa namanya? Kayak dispensasi ya. Sekarang Dispensasi. mungkin ya sekarang Rasulullah kasih syafaat kepada orang yang bejat, yang Oh jahat, ya enggak kan? enggak. Jadi sebenarnya itu logika sekali bahwa ya kalau baik ya dapat syafaat. Ya, tapi ini saya menuju ini Anissa. Ya, ini jadi nggak ada di Quran itu kita masuk surga itu nggak ada. Semuanya itu disebutkan ada sanadkhuluhum, aku masukkan. Kami memasukkan mereka ke dalam surga. Selalu katakannya gitu. Memasukkan. Ya, bukan kamu bisa masuk surga, nggak ada satupun. Ya, jadi itu justru yang bikin kita humble. Jadi kalau kita beramal itu tetap was-was. Sampai tingkatnya Umar aja sampai was-was kok. Jangan-jangan semua amalku ini nggak diterima Allah. Gitu kan? Makanya dia sangat hati-hati. Ya, ya, pernah ada gubernur, dia kan bisa milih gubernur ya. Ada gubernur ya, pemimpin yang dipuja-puja umatnya, apa rakyatnya sampai dibikinnya lagu kan. Gubernur itu dicabut, di apa? Di fire. Ya, kenapa? Karena takut nanti rakyatnya itu bukan menyembah Allah tapi menyembah gubernur itu. Ya itu dia sebagai ini saking takutnya. Padahal gubernur itu baik sekali gitu segala macam. Karena tujuannya kalau sudah dipuja-puja ini nanti nggak ada ridho Allah. Jadi istighna ini ya, penyakit ini gitu mengajar kita itu humble. Jadi nggak mengandalkan amal kita yang gede, duit kita yang banyak, posisi kita yang tinggi. Kalau kamu bilang kalau kamu yang ganteng itu nggak bisa itu dipamerkan gitu. Semuanya karena Allah gitu. Oke, terusin Hanan. Penjelasan Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu akar penyakit hati adalah ujub, yaitu kekaguman terhadap diri sendiri. Bisa datang ke Bogor kapan? Terus ini ada Menurut beliau, orang yang ujub memandang nikmat berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Akibatnya, mudah meremehkan orang lain, sulit menerima kritik, merasa amalnya sudah banyak, merasa ilmunya sudah cukup, dan sedikit demi sedikit kehilangan rasa butuh kepada Allah. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa seseorang dapat tetap rajin beribadah, tetapi hatinya telah terkena istighna jika ia mulai merasa bahwa keselamatan dirinya berasal dari amalnya sendiri, bukan dari rahmat Allah. Beliau mengingatkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar kewajiban untuk semakin rendah hati. Ya, betul. Jadi rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Ya, gitu. Udah jelas ya ini nggak ada pertanyaan nih. Artinya orang yang dari istighna itu dia respect sama orang, dia memahami, kritik nggak marah gitu loh. Oke, monggo ini ya terakhir nih. Penjelasan dari kitab Mutahharat Al-Qulub, Imam Maulud. Imam Maulud menjelaskan bahwa istighna merupakan penyakit hati yang membuat seorang hamba berpaling dari Allah
karena merasa memiliki kecukupan pada selainnya. Bentuk-bentuknya antara lain merasa cukup dengan harta, merasa cukup dengan jabatan, merasa cukup dengan kecerdasan, merasa cukup dengan pengalaman, bahkan merasa cukup dengan amal ibadahnya sendiri. Ini Kat yang kamu bilang tadi. Ya toh? Padahal semua itu hanyalah sarana yang Allah titipkan dan dapat diambil kapan saja. Karena itu, obatnya adalah terus memperbarui kesadaran bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah dan seluruh kemampuan hanya dapat berjalan dengan izinnya. Ini gampangnya setiap saat kita kan bisa dicabut ya. Ya, jadi semua yang kita punya itu bisa hilang gitu aja. Gitu. Dengan kesadaran itu kita jadi rendah hati. Ya, gitu. Oke. Dalam kehidupan modern, istighna sering muncul dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, seseorang berkata dalam hati, saya sukses karena kerja keras saya kaya karena saya pintar, saya sehat karena saya menjaga pola hidup, saya berhasil karena strategi saya paling bagus. Al-Quran mengajarkan, wama taufiki illa billah. Tiada keberhasilanku kecuali dengan pertolongan Allah. Surat ayat 88. Usaha manusia hanyalah sebagian kecil dari sebab-sebab yang tampak. Di balik itu terdapat ribuan faktor lain yang berada di luar kendali manusia dan seluruhnya berada dalam ilmu serta kekuasaan Allah. Ini yang ditanya Yoyan itu jadi namanya tawakal itu. Kenapa orang yang pinter itu justru tawakal? Tawakal itu kan berserah diri kepada Allah. Karena dia tahu bahwa kita sukses itu ada rantai sebab yang banyak sekali. Mungkin kita hanya ngerjain 1, 2, 5, 10 sebab. Kemudian kita berhasil. Tapi sebab-sebabnya yang tidak ditunjukkan Allah itu banyak sekali. Banyak sekali yang mendukung dia jadi berhasil. Yang itu dikontrol Allah. Jadi orang yang tawakal tuh dia rendah hati karena dia menyadari itu. Mungkin dia cuman kayak yang saya kiaskan di surat ayat 19 ayat Al-Mulk itu kan. Ya, apakah kamu nggak ngelihat burung itu mengepakkan, mengembangkan sayap? Ya toh? Itu Allah yang membuat mereka bisa terbang. Jadi burung itu cuma bisa ngepakkan, mengembangkan. Tapi Allah bikin mereka bisa terbang karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia bisa terbang kan. Kayak apa itu? Kalau IPTN kan tahu tuh, Nanan, suami Nanan ya. Itu kan ada apa namanya tuh? Apa sih istilah yang kalau udara kan yang di ya bisa naik elevator ya kayak gitu. Kemudian tulangnya itu apa jadi ringan. Jadi semua ada faktor-faktor lain yang burung itu nggak ngelihat kan. Dia cuma begini terus kalau dia sombong, oh aku bisa terbang, padahal dia cuma bisa begini. Ngerti nggak? Ya, manusia juga kayak gitu. Dia cuma ngerjain ini tapi dia jadi sukses. Dia nggak tahu di balik itu tuh Allah udah nyiapkan untuk dia bisa sukses. Kalau kita nganalisa secara sains, burung bisa terbang itu banyak sekali faktor yang di luar burung itu, di luar usaha burung itu. Jadi ada tetap harus ada usaha begitu ya. Ya, kalau makanya yang dipelajari di sini adalah kita harus kayak burung itu kalau dia udah malas-malasan nggak mau ngepak ya nggak bisa terbang. Ya ta? Tapi dia ngepak bisa terbang itu karena Allah. Ma yumsikuhunna ila rahman. Ya ta? Jadi dia hanya melenceng gimana? Kenapa? Usaha melenceng, orang yang sakit akhirnya saya usaha kemudian sama pihak yang lain ini pakai ini alternatif aja begini. Nah, itu kan sudah mulai sudah mulai masuk ke ranah yang gray area ini. Iya kan? Ya, sabab itu memang perlu kan. Jadi kita disuruh pakai
otaknya afala takilun ya, supaya kita mengerjakan sabab yang benar kan. Ya dah. Kalau sabab-sababnya yang kita kerjakan nggak benar ya 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 salah sendiri ya. Jadi nggak berhasil segala macam. Tapi sabab yang benar pun belum tentu kita berhasil kalau Allah nggak menyiapkan yang lain itu ini yang untuk mendukung dia berhasil. Iya dah, begitu. Ya, begitulah. Kayak ayam ya, ayam itu kan nggak bisa terbang karena nggak diberi sabab-sabab yang lain yang bisa terbang. Walaupun dia bisa ngepakan ya sayapnya, tapi dibikin Allah nggak bisa terbang karena yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat manusia ada yang sukses luar biasa, ada yang enggak. Itu karena udah dikadarkan Allah. Makanya kita harus percaya qada, qadar itu karena itu. Ya jadi sebenarnya Islam itu agama yang luar biasa apa canggihnya ya. Iya, Qada setuju. qadar itu luar biasa loh. Kalau logika itu luar biasa loh. Kita bisa memahami. Kan Allah tuh disebut di Quran juga disebutkan kita diberi apa posisi atau anu yang lain itu untuk apa coba? Ada yang tahu? Kita ada yang jadi dokter kayak pinter, ada yang tukang sapu di jalan, tukang beca, ada segala macam. Jadi apa division of labor berbeda-beda itu dibikin Allah tuh dikasih Untuk rezeki ini. Kenapa? keseimbangan. Kalau di Quran itu jawabannya untuk saling memberi servis. Melengkapi. Ya, jadi saling memberi servis. Kenapa, Sukhriyan? Karena apa? Karena dengan memberi servis itu bisa timbul amal soleh. Kenapa? Karena di akhirat itu cuma amal soleh yang dihitung. Begitu luar biasa ya yang dibikin Allah itu. Sekarang kalau semua sama, semua kaya, semua pintar, semua ini, nggak ada yang saling bantu kan? Nggak ada yang mau kayak Sokat bilang tadi jam 11 malam bangun jadi pembantu, nggak mau kan? Semua jadi bos semua. Akhirnya semuanya kelaparan karena nggak ada yang bikin makanan, nggak ada yang bikin beras, yang nggak menanam beras segala macam kan. Itu dibikin Allah begitu dan itu karena Allah Maha Bijaksana. Jadi pelajari kalau kita sering semakin dalam pelajari agama Islam ini agama Islam ini luar biasa. Luar biasa ini ya. Beautiful ya. Kalau saya bilang kalau dari sains itu luar biasa indahnya. Karena udah semua itu kayak diatur sama Allah. Begitu. Itu terjadi di Amerika ya. Ini si Trump gila ini. Si Trump gila ini kan mengusir imigran-imigran ya. Mau mengusir imigran. Padahal tenaga kerja di Amerika itu rata-rata imigran gitu. Yang jadi penyaji McDonald imigran, penyaji KFC imigran, pembersih jalan imigran. Lah, akhirnya terlabakan juga ini siapa yang mau ngerjain gitu, sama seperti ekuivalensi dari pembantu gitu ya. Kalau orang semua kaya, siapa yang bersihin rumah, ngepel, kamar mandi, ya dia sendiri akan melakukan itu. Ya ini yang kayaknya karena Trumpnya ini udah terlalu jumawan, mungkin otaknya dibuat seperti itu ya, sama Allah, sehingga keputusannya itu nggak karuan gitu loh, sampai sampai beberapa, apalagi ini Syed ya, Syed menang dalam play ini, wali kota Islam juga itu. Saya dengar itu berita. Jadi Amerika ini Wali kota dia senator. wali kota besarnya Ya, udah dia bukan wali kota senator. senator ya dia, Syed ya. Senator. Makanya orang bilang mini Mamdani. Jadi gini, Saukat, kalau soal itu bukan Trump sebenarnya. Itu adalah policy dari negara. Itu memang, saya lihat sendiri, memang ada masalah dengan pendatang itu ya. Ngerti nggak? Pendatang itu jadi memakan pasarnya orang-orang penduduk Amerika sendiri. Jadi mereka jadi tenaga kerjanya diambil sama pendatang itu. Jadi banyak pengangguran gitu. Jadi sekarang kalau saya sebagai presiden saya harus
ngimbangin kan. Ya, tapi hal-hal kali itu tuh nggak, kalau saya nggak masukin ke agama sih, itu urusan dunia yang Trump punya punya authority untuk itu, bukan karena dia gila gitu. Ada logikanya sih, ada logikanya. Tapi nggak eh, apa ya, bukan termasuk istiqna kalau itu saya bilang. To be fair with Trump ya, ya itu memang ada masalah dengan pendatang-pendatang itu yang terlalu banyak dan terlalu banyak kriminal dari mereka yang datang dari Meksiko yang jadi jahat gitu. Anyway, mau terusan itu nutup nih, Ana. Oke, tanda-tanda istighna. Doa semakin sedikit, tawakal melemah, sulit menerima nasihat, meremehkan orang lain, merasa paling benar, tidak banyak bersyukur, lebih percaya kepada kemampuan sendiri daripada pertolongan Allah. Sekarang obatnya nih. Obat istighna, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, mengingat kematian, mengingat bahwa semua nikmat dapat dicabut kapan saja, menyadari bahwa setiap keberhasilan adalah karunia Allah. Memperbanyak syukur, bergaul dengan orang-orang saleh yang rendah hati. Oke, ini contoh ya. Stephen Job, tahu Stephen Job yang bikin itu apa? Oh, Apple itu. Apple. Apple, gitu. Dia kan kena dia sakit mau mati kan, dia bilang satu yang saya nggak bisa beli sakit, dia kena sakit lah. Saya nggak bisa mindahkan sakit, saya bayar orang untuk nggak bisa kan, ya toh? Jadi dia menyadari waktu itu kelemahan dia, ketergantungan dia. Tahu nggak waktu dia meninggal itu sisternya itu ngomong, dia bilang, wow, dia kayak ngeliat sesuatu yang luar biasa. 3 kali dia, wow, terus kemudian mati. Jadi dia mungkin ditunjukin Allah luar biasa di sana, ya. Dan dia itu orang tuanya Islam loh. Dia Muslim iya, ya? Ya, orang dia tuanya dari Iran kalau nggak salah. Tapi Syria, Syrian ya? Syrian ya, Syria, Syrian. Syria. Ya. Tapi ya itu Iya, Syrian. biasanya pendatang dari Syria itu dia sendiri akhirnya ngelupaan sholat, anaknya nggak sholat, banyak tuh di saya lihat tuh. Orang Syria, orang orang Arab tuh yang ke sini anak-anaknya nggak diajarin sholat sampai si Stephen Job. Ya intinya di situ bahwa nikmat apa kesehatan ini, walaupun kita anggap sepele itu, kalau yang sakit kayak Stephen Job jadi suatu yang luar biasa, itu bisa dicabut kapan saja. Ya, jadi enak orang yang nggak istiqna itu kita bersyukur, banyak doa, banyak istighfar. Rasulullah sendiri 70 lebih dari 70 kali loh dia berdoa beristighfar, astagfirullah. Allahumma innaka anta afun tuhibbul afa fa'fu anna. Tahu nggak doa itu? Iya, iya. Ya, itu pas doa yang Ramadan luar sering biasa. dibaca. Allahumma innaka anta afun tuhibbul afa. Ya dah, engkau adalah Maha Pengampun dan engkau suka memberi ampun, maka ampunilah aku. Kan luar biasa itu. Sering dibaca itu. Dengan baca itu tuh hati kita bisa lembut, bisa cool down, nggak jadi begenggeng-begonggeng gitu yang sombong gitu. Gitu ceritanya. Oke, kita tutup nih. Oke, monggo. Hikmah, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa membutuhkan Allah. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari Allah, semakin ia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah berkata, "Aku mampu." Ia akan berkata, "Dengan izin Allah, aku berusaha. Tanpa pertolongannya, aku tidak mampu melakukan apapun." Maka diajarnya adalah insya Allah. Kita selalu kita insya Allah. Kita. Artinya apa sih insya Allah? Jika Allah Nah, mengizinkan. dengan seizin Allah. Nah, betul. Seizin. Jadi bayangkan semua tuh karena izin Allah tuh, bukan ya Sokat jadi kaya raya itu karena izin Allah, bukan bukan usahamu kan. Gitu. Amin. Kayak. Udah tutup ini. Monggo. Penutup, penyakit istigna adalah penyakit yang tidak selalu tampak dari luar. Ia dapat menghinggapi siapa saja, orang kaya, orang miskin, ulama, pengusaha, pejabat, bahkan orang yang rajin beribadah. Mhm. Terus.
Obatnya bukan dengan meninggalkan dunia, melainkan dengan selalu menyadari bahwa segala ilmu, kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan keberhasilan hanyalah titipan Allah. Seorang mukmin tetap bekerja keras, menggunakan akal dan ilmunya sebaik mungkin, tetapi hatinya selalu bergantung kepada Allah karena ia yakin bahwa manusia hanya menguasai sebagian kecil dari sebab-sebab yang tampak. Sedangkan seluruh sebab yang hakiki berada dalam ilmu, kehendak, dan kekuasaan Allah semata. Dengan hati seperti inilah lahir tawakal yang benar, syukur yang tulus, dan kerendahan hati yang menjadi ciri para hamba pilih Allah. Ya, oke. Jadi jelas ya, jelas. Jadi kita selalu menyadari bahwa kita itu hanya ngontrol beberapa sebab, tapi sebab-sebab yang lain yang kita bisa sampai kayak gini sekarang itu karena Allah semuanya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur pada Allah. Kalau kita bersyukur, apa janji Allah? Aku La, tambah nikmatnya. ya, la in syakartum la Wala azid zidannakum wala wala in in syakartum kafartum kafartum inna adzab inna lasyadid. adzabil Itu kan lasyadid. luar biasa. Kalau kita bersyukur, bersyukur itu bukan syukur enggak. Kita punya uang banyak bersyukur, kita sodakoh itu bersyukurnya itu sodakoh itu. Bukan terus, wah aku punya 10 miliar bersyukur enggak, tapi Bersyukur. sodakoh. Ngerti enggak? Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Tuhan. Gitu. kasih. Enggak, 10 miliar oke, yang 3 miliar untuk bangun masjid, untuk ini segala macam. Itu kan ya. Jadi gitu. Ya. Bersyukur tuh seperti itu. Jadi bukan terus disyukurin nanti kalau enggak kalau pelit. Gitu. Ada pertanyaan? Ada jawaban? Ada engkelan? Oh ini kok Pak Tony, Kang Tony yang suka ngengkel nggak berangkat nih? Mana nih? Habis haji dia, wah ini dikasih tahu jangan istiqna habis haji merasa Jangan merasa cukup nggak mau ngaji. Kasih tahu tuh. Bercanda loh. cukup ya. Oke. Kalau nggak ada kita tutup kan. Ya. Oke, Boleh terima nambahin. kasih. Ada Ayo, yang mau silakan. nambahin tuh, Ditutup. ada namain tuh siapa Mbak? Lalu Mbak Wawu. saya oleh-oleh dari kemarin ngaji. Aha. Itu amal itu bukan karena banyaknya amal, Mbak, tapi adalah amal yang berat timbangannya. Betul. Nah, kenapa? Berat timbangannya itu apa? Yang sesuai dengan standarnya Allah, bukan standar manusia. Itu Ya, menurut ustazah saya kemarin. ya, Nah, itu betul. antara lain yang bikin berat itu dia harus ikhlas. Niatnya lurus karena Allah. Kalau berbuat baik itu. Ya, terus selalu jujur juga, dia harus jujur. Ya. Jadi kan fama sagulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jadi yang disebutkan sagulat beratnya, ya bukan kathirah, tapi beratnya memang karena amal itu dari kualitasnya kan. Ya, kita ngasih 10 juta tapi pengen diangkat jadi lurah. Ya, kita ngasih 1 juta tapi ikhlas, orangnya senang itu beda. Gitu. Jadi makanya fagulat Itu berat. ya berat. Itu. Kan itu diutamakan suka yang istiqomah, lebih disukai yang istiqomah. Allah tuh suka yang Tiga walaupun itu kecil. dulu, matur nuwun. Ya Allah tuh suka yang kecil tapi istiqomah. Karena itu menunjukkan kita itu konsisten tuh kan. Ya dah, istiqomah. Gitu. Alhamdulillah. Oke, monggo. Lah, Kalau nggak ada lagi, tutup kan. Oke. Terima kasih. Ini ulasan ini udah 2 kali dan tertanam. Ini benar-benar tertanam, bukan hanya di lisan, tapi di hati ya, di kolbu kita. Kemudian saya tertarik dengan Mbak Wawu terakhir bahwa
beramal itu yang timbangannya berat. Dan saya kan selalu bicara carilah amal yang marginnya tinggi. Saya kan sering bilang begitu ya. Margin tinggi itu ya udah disebutkan dalam sedekah jariyah itu paling tinggi itu. Jadi yang pertama adalah yang wajib. Yang wajib itu ya zakat ya. Tapi setelah zakat terpenuhi, yang paling kita cari itu adalah jariyah. Amal jariyah. Kenapa? Ini kita meninggal jalan terus gitu. Jalan terus, deposit aja gitu. Bisa di. Betul. Jadi mudah-mudahan kita lebih memahami yang mempunyai bobot tinggi gitu. Jadi kita itu jadi orang Islam jangan bego-bego amat gitu. Cari pahala yang bobotnya kecil misalnya apa gitu. Tapi carilah yang jariyah, sedekah jariyah. Jadi kalau bisa memberi makan yatim, memberi Al-Qur'an, itu Al-Qur'an kalau disebarkan di masjid atau musola, setiap bacaan kita juga akan dapat pahalanya. Saya kira begitu, mudah-mudahan kita semua bisa menyadari dan kemanfaatan dalam pengajian ini bisa kita praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.